Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sobat Saka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, agar mereka selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua kita, guru-guru kita di surga yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina, wa khususan muallifina wa musannifina wa asaditina wa ustadina wa masyaykhina syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Saka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dijelaskan dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim, itu karangan Syekh Az-Zarnusi rahimahullah wajhah, menerangkan bahwasanya ada 6 syarat seorang murid itu agar ilmunya bermanfaat. Mungkin antum ini sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan masyarakat maupun di kalangan pesantren, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala lan tanalul ilma illa bi sittatin saumbika an majmu'iha bi bayani zuka'i wa hirsin wa istibali wa mulkhatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Alala eling-eling latanalu, alala eling-eling latanalu, orang merkoleh sapa kita al ilma ilmu bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Ingatlah bahwasanya seorang murid itu tidak akan ilmunya itu bermanfaat kecuali apa? Kecuali 6 perkara. Saun bika bakal nyeritakake ingsun ing kita an majmu'iha saking kumpule 6 dibayani kelawan jelas, kelawan pertelo anti jelas. Jadi akan saya ceritakan 6 syarat tersebut dengan jelas. Selanjutnya 6 syarat tersebut, ilmu 6 syarat tersebut itu yang pertama juga rupane cerdas, wahirsin lan seneng bersungguh-sungguh, wastibarin lan sabar, wabul hotin lan ono biaya, ada biayanya, wa irsa di ustadin lan ono gurune, wa tuli zamani lan suwe maksane. Jadi 6 syarat tersebut, yang pertama itu cerdas, yang kedua itu senang bersungguh-sungguh, yang ketiga sabar, yang keempat harus ada biaya, yang kelima harus ada gurunya, jelas itu harus ada guru, yang terakhir yang 6 yaitu waktu yang lama. Sahabat Saka rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, syarat yang pertama itu juga cerdas. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan berbagai makhluk itu dengan berbeda-beda, dengan ritme yang berbeda-beda.
ada yang IQ-nya tinggi, tapi mereka tidak memanfaatkan IQ tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ilmu itu tidak akan manfaat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Terus seapik-apike wong niku sing manfaat kangge wong liya. Sebagus-bagusnya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, maka dari itu syarat yang nomor 1 itu cerdas, harus bisa bermanfaat pada orang lain. Syarat yang nomor 2 wahirsin, yaitu senang, bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh berpuas dengan satu ilmu saja, namun kita butuh asupan ilmu-ilmu lainnya, tidak hanya fokus dengan satu ilmu saja. Ibarat seperti kita ketika mau belajar, diri kita itu ketika mau belajar seperti harus kosong di dalam dirinya. Ibaratnya seperti gelas itu tidak diisi oleh air. Namun balik lagi, ketika gelas itu terisi oleh air yang penuh, ketika mau dimasukin air lagi, otomatis airnya akan bahasanya meludak lah, tumpah. Nah, maka dari itu sama seperti kita, ketika kita merasa bahwa diri kita itu sudah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita dapat, otomatis ilmu itu akan menolak diri kita, seperti itu. Selanjutnya wasdibarin, yaitu sabar. Sabar apa? Sabar dalam menuntut ilmu. Itu kita menuntut ilmu itu butuh yang namanya kesabaran. Baik itu dalam sabar, dalam ilmu yang masuk dalam diri kita harus sabar. Nah, maka dari itu contoh saja anak-anak di pesantren, terus anak-anak yang sekolah itu butuh kesabaran yang luar biasa. Mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Alfiyah misal, menghafalkan Jurumiyah, Imriti, itu butuh kesabaran yang ekstra. Karena itu juga butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa menghafal tersebut. Dan juga sama halnya dengan seorang mulai dari TK, SD, SMP, MTS, SMK, MA, itu juga butuh proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka dari itu syarat yang nomor 3 itu kita harus sabar. Yang syarat yang selanjutnya itu wabul hotin, yaitu kita harus ada biayanya. Jelas, pendidikan itu jelas harus ada biaya. Baik itu mau biaya untuk makannya, buat peralatan-peralatan lainnya untuk mengajar, itu jelas butuh biaya. Ya walaupun ada sekolah yang SPP-nya itu gratis, ya itu tetap saja akan ada biayanya untuk sekolah, untuk mondok dan lain sebagainya. Itu syarat yang nomor 4. Syarat yang selanjutnya yaitu butuh guru, harus ada gurunya. Karena apa? Ketika kita mengandalkan diri kita saja, kita belajar otodidak, otomatis ketika kita ada kesalahan itu tidak ada yang membenarkan. Lah maka dari itu fungsinya guru itu membenarkan pada kita ketika kita sedang belajar itu ada yang salah. Nah, itu syarat yang nomor 5. Nah, maka dari itu sangat-sangat penting harus ada gurunya. Karena apa? Di zaman teknologi sekarang itu kebanyakan mungkin dari kita semua itu ada mungkin belajar melewati Google atau ChatGPT dan lain sebagainya. Karena apa? Yang harus kita ketahui bahwasanya yang kita butuhkan itu sanad kita kepada guru. Maka dari itu ketika kita belajar lewat Google, otomatis itu akan tidak ada sambungannya, tidak ada sanadnya. Namun ketika kita belajar ada gurunya, ada sanadnya, menjadi guru kita sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu pentingnya ada guru. Namun kebanyakan di zaman sekarang, di zaman teknologi sekarang itu
banyak dari orang itu malah mengabaikan yang namanya seorang guru, malah lebih memilih teknologian. Syarat yang selanjutnya yaitu waktu yang lama. Nah, maka dari itu agar ilmunya itu bermanfaat, itu syarat yang terakhir itu waktu yang lama, butuh waktu yang lama. Maka dari itu butuh proses untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, mulai dari TK, SD, SMP, TS, itu butuh waktu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang kita dapatkan. Itu adalah 6 syarat agar ilmunya bermanfaat. Yang pertama tadi cerdas, yang kedua itu senang, bersungguh-sungguh, terus yang ketiga sabar, yang keempat itu ada biayanya, yang kelima harus ada gurunya, yang terakhir yang paling penting itu waktu yang lama. Nah, Sobat Saka rahimakumullah, dimanapun kalian berada, semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.